luar biasa sekali. Jadi bagaimana? Alhamdulillah juga Pak Farid, udah lumayan istirahatnya. Pak Farid, kemarin kan kita udah habis ngobrol tentang ini ya Pak Farid ya, tentang pembelajaran Pak Farid. Ya, pembelajaran Pak Farid waktu itu Pak Farid mengajarkan kepada anak-anak tentang hidup pokok. Nah, setelah pembelajaran Pak Farid, ini saya ada beberapa pertanyaan Pak Farid yang sekiranya semoga Pak Farid buat melengkapi saya dalam observasi ini, pertanyaan pasca observasi. Ya, bismillah Pak Farid ya. Monggo ambil saya diminum Pak Farid, saya tak minum dulu juga. Pertanyaan pertama Pak Farid, nah bagaimana pendapat Pak Farid setelah menyajikan pembelajaran tentang hidup pokok kemarin Pak Farid? Oke, ya. Mungkin pertama bersyukur dan senang Pak ya. Bersyukur sudah pembelajarannya sudah berlangsung dan bisa berjalan sampai akhir, dan tentunya senang bisa menerapkan beberapa ilmu dari Pak Farid ya, bisa diterapkan juga dalam pembelajaran. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Senang dan bersyukur. Oke, bagus sekali Pak Farid. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak Farid, nah, apakah selama proses pembelajaran yang Pak Farid sampaikan kemarin, apakah sudah sesuai yang direncanakan, sesuai dengan RPP? Oke, menurut saya sudah sesuai Pak. Sudah sesuai dengan modul ajar, sudah sesuai dengan rencana. Karena dari awal, dari pembukaan, tujuan, terus proses pembelajaran sampai penutup itu sudah dilaksanakan sesuai dengan modul ajar yang Oh ya, kemarin saya juga sudah melihat Pak Farid itu mengajarkan itu sudah dari Bapak merencanakan pembelajarannya yang waktu itu RPP-nya sudah saya lihat, terus waktu dari persepsi, kegiatan inti sampai penutup itu punya Pak Farid sudah sesuai. Jadi di pembelajarannya Pak Farid kemarin sudah sesuai seperti yang ada di RPP. Luar biasa sekali Pak Farid. Nah, itu untuk pertanyaan ketiga Pak Farid. Nah, Pak Farid, yang ini saya pertanyaan ketiga, dapatkah Pak Farid menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran Pak Farid kemarin? Yang memuaskan. Ya menurut saya ya dari itu tadi Pak, dari pembelajaran yang sudah sesuai dengan rencana, kalau itu sudah disampaikan itu menurut saya sudah memuaskan. Terus dari tujuan pembelajaran yang tercapai, Pak. Terus anak-anak yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, itu juga termasuk hal-hal yang memuaskan dalam pembelajaran. Terus kalau anak sudah bisa menerima pembelajaran kita yang kita lakukan, ya tentunya kita sebagai guru itu senang, puas juga. Puas ya Pak ya? Iya. Kalau bisa menerima anak-anak kita puas. Berarti kemarin anak-anak itu yang saya lihat itu anak-anak waktu pembelajaran itu pada antusias pembelajarannya Pak Farid itu selain klasikal juga Pak Farid kan menerapkan IT ya, menyisipkan IT itu biar anak-anak itu semangat ya, lebih interest. Lebih tertarik juga. Luar biasa Pak Farid. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Farid, bagaimana perkiraan Pak Farid mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah ada presentasinya Pak? Kalau secara umum ya Pak, secara umum mungkin di atas 80% sudah tercapai tujuan pembelajaran itu. Tapi kembali lagi memang tujuan pembelajaran kan tergantung ke masing-masing anak ya Pak. Mungkin masih ada beberapa 1-2 anak yang kurang bisa menerima ya, karena mungkin beberapa kondisi hal, mungkin saat pembelajaran anak kurang konsentrasi atau lagi ada masalah, itu mungkin tetap ada. Jadi persentasenya belum 100%, tapi di atas 80% insya Allah sudah tercapai. Menurut saya sebagai, kalau menurut Pak Bayu.
Ya, kemarin saya melihat Pak Farid itu pas waktu persepsi, Pak Farid itu udah menerapkan PSI-nya. Pak Farid kan kemarin sebelum sebelum pembelajaran Pak Farid udah nyiapin anak-anak dulu tempat duduknya dibuat senyaman mungkin. Kemarin di pembelajaran Pak Farid itu udah luar biasa sekali kok. Itu. Nah, setelah tadi kita ngomongin tentang dari 80% ada mungkin beberapa siswa yang tidak bisa mungkin masih kurang menerimanya ya. Nah di sini pertanyaan selanjutnya ini menyangkut pertanyaan sebelumnya. Apa yang menjadi kesulitan siswa? Apakah Pak Farid itu menggali? Kalau menurut saya sendiri ya Pak, dari banyaknya siswa itu mempengaruhi konsentrasi siswa Pak. Jadi kesulitan utama itu dari konsentrasi itu ketika kita mengelola begitu banyak anak yaitu kelas, tentunya ada satu dua yang mereka lebih aktif dari teman yang lain ya. Dan kalau tidak kita kondisikan dengan baik, anak-anak itu bisa membantu temannya yang lain. Jadi konsentrasi itu sangat diperlukan. Mungkin kelemahannya ceritanya di situ. Konsentrasi anak, terus kesulitan juga dalam menggunakan media, mencari media yang tepat ya, karena gaya belajar anak kan memang beda-beda. Kita perlu mencari media yang tepat untuk satu dua anak yang Iya ya Pak ya. Ternyata permasalahannya kita sebenarnya sama Pak. Saya juga mengalami masalah yang sama, di mana tempatnya kecil untuk aktivitasnya banyak. Aktivitas anak itu yang buat mereka bisa beraktivitas, maksudnya biar mencari-cari, ternyata itu kita kesulitan di situ. Kita permasalahannya sama nih Pak. Iya, karena kita memang kelas kedua ya. Iya. Iya, ya. Berarti semoga kita dua iso ngatasi untuk masalah itu. Yang pertanyaan selanjutnya Pak, ya. Dari permasalahan tersebut tentu nih Pak Farid itu punya alternatif atau solusi buat mengatasi permasalahan anak. Ya. Kalau alternatifnya Pak Farid itu apa? Iya, kalau dari masalah tadi ya dari konsentrasi biasanya saya pakai tepuk-tepuk untuk konsentrasi anak atau pakai ice breaking. Kebetulan kemarin memang kelompoknya besar dan mejanya di kelas semua, jadi untuk ice breakingnya memang agak kesulitan. Jadi sebenarnya pakainya itu pakai ice breaking. Sebenarnya bisa juga sih bareng-bareng buat itu. Jadi yang kemarin siap. Mengatasinya sebenarnya konsentrasi. Kita sering mengingatkan anak itu juga. Mengatasinya berarti ini ya Pak ya, tadi ice breaking sama tepuk-tepuk, terus mengingatkan anak, selalu mengingatkan anak. Dan apabila anak kurang konsentrasi ya. Atau mengganggu temannya kita saya sering bertanya. Ini gurunya berarti roto ekstra. Ya. Ya, oke. Bisa jadi masukan buat saya ini Pak Wagu. Luar biasa sekali. Nah, ini dengan demikian apa yang Bapak Farid lakukan untuk pertemuan berikutnya. Nah, tadi kan sudah cara mengatasi masalah biar anak-anak konsentrasi dengan tepuk. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kira-kira apa yang akan Pak Farid lakukan? Mungkin lebih menyiapkan lagi kayak speaking atau begitu, kita cari inspirasi kampanye di selain itu juga mungkin bisa menyiapkan media yang lebih menarik Pak untuk anak, yang video atau media konflik juga bisa kita selipkan membaca biar anak lebih tertarik dan konsentrasinya juga bagus kalau medianya menarik. Biasanya anak
bisa mengikuti pembelajaran dengan Ini berarti jenengan iki apa untuk kedepannya ini wis udah ada rencana ya Mas ya, rencanane apa nyelipke ice breaking sing yang lain, atau ada ide lain, terus apa mencari media pembelajaran sing apa sesuai dengan anak. Ini jenengan solusinya jenengan terus apa udah tersampaikan ini di sini ini. ini nanti mungkin Pak Bayu bisa ngajari saya speaking yang baru, karena kalau baru itu anak akan senang gitu. Ya boleh kolaborasi gitu nanti. Kelas 3 dan kelas 6 kira-kira cocok tak ya? bisa. Nah, ini itu aja Bu, tanya ini yang pasca. Oke, ini kan terus catatan refleksi saya Pak ya. Ini dari catatan saya ini yang pertanyaan pertama tadi Pak Farid sudah bersyukur dan senang bagaimana Pak Farid tadi kemarin menyajikan pembelajaran. Berarti sebelumnya Pak Farid sudah bersyukur dulu, bersyukur, terus menyampaikan kepada anak-anak secara senang gembira, biar apa namanya kalau guru kan gawe apa tuturi ada ya nih ya di depan itu kelihatan senang, jadi anak-anak ikut terbawa senang. Pertanyaan kedua tadi, proses pembelajaran sudah sesuai yang direncanakan. Dari kemarin pas saya melihat ini pembelajarannya Pak Farid sudah sesuai karena dilihat dari RPP modul ini sudah sesuai, waktu implementasi cara Pak Farid mengajar juga sudah sesuai dengan urut dengan RPP yang Pak Farid sampaikan. Yang ketiga, tadi Pak Farid merasakan puas dan pembelajaran kemarin. Ya Pak Farid sudah kurang lebih 80% puas ya Pak ya. 80% karena kan ada beberapa siswa yang kurang tadi, jadi pembelajaran tadi. Nah kira-kira ini pertanyaan ketiga ini Pak Farid puas nggak? Di proses pembelajarannya yang kemarin itu Pak Farid sudah dari prosesnya tadi Pak Farid sudah puas belum? Secara keseluruhan sudah puas. Secara keseluruhan sudah puas ya Pak ya. Oke. Tadi berarti aku kelupaan Pak nulis Pak. Sudah puas. Nah, yang keempat, ketercapaian tujuan pembelajaran. Ketercapaian pembelajaran tadi 80% sudah tercapai Pak ya. Ya. Ini catatan saya Pak. Terus kesulitan yang Bapak hadapi ini karena adanya banyaknya siswa, jadi tidak semuanya bisa terpenuhi ya. Tapi dari ketidakterpenuhan itu diambil alternatif. Pak Farid sudah bisa membuat alternatif tadi, yaitu penerapan ice breaking, mengingatkan anak apabila kurang konsentrasi. Itu kan alternatifnya Pak Farid yang sampaikan. Berarti ini udah ada solusi dari permasalahan yang Pak Farid kemukakan. Nah, terus untuk kedepannya Pak Farid akan menyediakan media yang menarik dan mencari formula lain biar anak-anak tertarik ya Pak ya. Oke. Dari pertemuan itu berarti ini sudah semua Pak Farid. Ini refleksi saya ini berarti sudah semua dari 1 sampai 7 pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, topik percakapan dan catatan ini tentang ini topik percakapan saya dan Pak Farid sampaikan adalah tentang dari observasi. Kemarin saya waktu pra awal itu saya
mencari tahu apa yang akan Bapak ajarkan di kelas, terus apa RPP modul itu dan Bapak berikan ke saya. Terus pada waktu pelaksanaan observasi itu apa sudah terlihat dari awal sampai akhir sampai sekarang, Pak. Nah, ini yang rencana tindak lanjutnya, Pak. Rencana tindak lanjut ini berarti kedepannya saya Pak Farid itu akan apa mengelola kelas lebih baik dengan cara memberi banyak ice breaking dan media lain yang menarik untuk pembelajaran. Gitu. Iya. Gitu, Bu. Kalau menurut Pak Ferry, iya. Ini dari lembaga yang dikembangkan apa, Pak? Kalau pendapat dari Pak Ferry bagaimana? Sarannya atau saya, maksudnya saya? Iya, Bapak aja lah. Gimana kan? Kalau rencana tindak lanjutnya gimana, Pak? Biar apa selain tadi Pak, selain apakah Pak Farid mau mengembangkan, kalau pengembangannya itu pengembangan seperti apa? Pengembangan pembelajaran. Mengembangkan ke pembelajarannya. Oke, selain tadi membuat media lagi yang lebih menarik ya, kayak speaking juga, terus kemudian menyiapkan perangkat ajar yang lebih kompleks dan mungkin lebih berdiferensiasi, jadi mengetahui masing-masing karakter anak, pencapaian anak, terus kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi anak. Di dalam pengelompokan siswa itu kita Belajar yang diferensiasi. ya. Ini bisa saya. Ini kapan Pak kira-kira mau dilaksanakan untuk belajar diferensiasi? Minggu depan bisa. Minggu depan. Oke, minggu depan. Seminggu bisa. Oh, oke. Cepet banget. Atau bulan depan. Iya. Ya nggak apa-apa, kita mungkin kalau lebih cepat lebih baik pembelajaran kan berarti mulai untuk rencana lanjutnya kan Pak Farid mau melakukan minggu depan masih di kelas yang sama atau ada tempat lain yang mungkin masih di kelas yang sama. di kelas yang sama. Enggak memanfaatkan lingkungan kita, Pak. Di luar. Boleh, monggo Pak Farid. Enaknya gimana? Ya, nanti kita coba. Soalnya saya juga merencanakan dulu. Oh, gitu. Melihat materinya. Ya, oke. Terima kasih Pak Farid. Begitu pelaksananya. Yang menjadi kesulitan siswa ya tadi sudah. Nah, sekarang Pak Farid, kira-kira adakah alternatif untuk mengatasi kesulitan Pak Farid dalam mengajar? Ya, mungkin dari anak yang kurang tadi ya Pak, kurang bisa mengikuti, itu bisa saya pisahkan sendiri, saya program sendiri kan sesuai pembelajaran diferensiasi ya Pak, masalah seperti itu dipisahkan dan nanti lebih diberikan lebih perhatian yang khusus gitu, untuk anak-anak yang masih belum bisa mengikuti. Saya perhatian khususnya dalam bentuk apa? Dalam pembelajaran ya Pak, terus LKPD juga, LKPD-nya kita bedakan dengan yang lain ya. Jadi tidak kita samakan dengan anak-anak yang sudah bisa mengikuti, kita sesuaikan dengan porsi anaknya tersebut, kemampuannya sampai di mana, LKPD-nya pun kita sesuaikan, termasuk dalam medianya kalau bisa kita sesuaikan dengan kemampuan anak atau keinginan anak itu seperti apa. Ini Pak Farid, lupa sedikit aja tadi. Saya mau ini tentang pertemuan berikutnya, tentang pertemuan berikutnya. Kira-kira Pak Farid ini dari konten produknya seperti apa, proses detail bisa Mas Farid sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, ya.
Jadi mungkin lebih saya siapkan lebih berdiferensiasi lagi Pak pembelajarannya ya, dari konten, dari produk, dari proses juga ya. Itu lebih saya sesuaikan lagi. Jadi dari kontennya, dari materinya nanti mengikuti gaya belajar anak ya Pak, yang saya beri video, teks atau lain sebagainya ya. Prosesnya juga dalam pembelajarannya saya kelompokkan juga sesuai dengan kemampuan anak masing-masing dan ketercapaian akademik anak masing-masing ya. Terus dari produknya ini juga nanti kita bedakan untuk presentasi mungkin bagi mereka yang suka atau bisa bicara di depan, ini kita fasilitasi dengan presentasi. Terus bagi yang suka menggambar mungkin kita berikan dengan gambar-gambar, bisa nanti LKPD-nya itu. Jadi seperti itu Pak. Saya kedepannya akan lebih saya buat lebih berdiferensiasi dari proses, konten dan produknya.